saya membahasnya tentang algoritma Dijkstra ya. Jadi untuk pertemuan hari ini tentang algoritma Dijkstra, yaitu kita mencari jalur terpendek, ya, jalur terpendek. Kalau pertemuan yang lalu kan kita bahasnya tentang minimum spanning tree atau pohon bentang minimum. Kali ini kita bahas tentang yang shortest path ya, jadi mencari jalur yang paling pendek dengan pendekatan algoritma Dijkstra dengan menggunakan strategi greedy. Ya. Nah, algoritma Dijkstra ini sudah lama ya ditemukan ya pada tahun 59 oleh Dijkstra. Ya, algoritma ini sering digambarkan sebagai algoritma greedy ya. Dijkstra ini salah satu varian bentuk algoritma populer untuk menyelesaikan masalah pencarian lintasan terpendek. Nah, yang uniknya di sini adalah lintasan terpendeknya ini tidak perlu semua node dikunjungin ya. Artinya dari node A menuju node tujuan, ya itu kalau node-nya itu paling pendek ya dengan jalur yang paling pendek, nah itu yang kita ambil sebagai solusi. Ya. Jadi hanya penentuan rute lintasan terpendek. Ya. Saya gedekan ya. Nah ini diberikan suatu peta ya antar kota dengan jarak antar setiap kota. Di sini ada kota Serang, Jakarta, Bekasi, Tasik, Bandung, dan Bogor. Masing-masing ada jaraknya ya. Ini hanya misalnya aja. Sekarang akan dicari rute tempuh terpendek dari Serang menuju ke kota Tasikmalaya. Jadi dari kota Serang kita menuju kota Tasik. Mana yang paling pendek jalurnya? Ya. Nah ini kita bisa menyelesaikan menggunakan strategi greedy. Ya. Nah, untuk strategi greedy untuk algoritma Dijkstra itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan feed forward dan pendekatan backward. Ya. Ya, mungkin yang paling pertama kita bahas adalah pendekatannya model feed forward. Ya. Nah, masalah ini bisa dimodelkan dengan graf. Jadi yang tadi kita grafkan, ya, kita modelkan dalam bentuk graf. Nah, kira-kira dapatkah kita menebak rute terpendek? Ya, kalau kita lihat sekilas sih bisa lah ya, nebak-nebak ya. Pokok dari A menuju F mana yang paling pendek gitu kan. Ya, tapi bukan itu yang kita mau, tapi kita coba telusur ya menggunakan algoritma greedy ya. Nah, saya copy dulu file ini, gambar graf ini. Saya masuk dulu ke Excel. Jadi lebih gampang kalau kita menggunakan Excel ya. Nah, ini ada sebuah graf ya. Kita buang. Oke. Jadi kita mulai dari tujuannya adalah A menuju F ya. Berarti di sini ada node-nya, node atau kota gitu ya. Ya kota aja lah. Kota asal. Kita rencananya dari kota A ya menuju kota F ya. Nanti kita coba perhitungkan ya. Di sini kita ngambil label. Labelnya ini adalah bobot ya. Atau W ya. Bobot atau W. Nah, kalau menurut algoritma Dijkstra ya, mula-mula semua label ya. Jadi di masing-masing node itu kita berikan label infinity ya. Infinity. Ini ada simbolnya nih. Jadi nanti semua node itu kita beri label infinity. Nah, ini seperti ini infinity. Ya. Jadi di awal-awal semuanya diberikan infinity kecuali pada titik pusat A. Ya.
Kita lihat di sini tujuannya, rute ya, atau rute aja lah. Kita ambil rute. Dari A menuju F, kita lewat dulu kota B dan kota D. Ada dua peluang ya, kota B dan ada yang menuju ke D. Yang menuju ke B itu adalah 40, yang menuju ke D itu adalah 20. Artinya Anda sudah melakukan penelusuran apakah menuju ke B, apakah menuju ke D. Ada dua jalur ya, ada dua jalur yang kita bisa ambil. Nah, di sini kita bisa ngambil nilai minimum ya, bisa ngambil nilai minimum. Ya, tentunya jarak rute yang terbentuk nanti adalah kalau kita milih yang D berarti AD ya, rute yang terbentuk ya, rute terbentuk. Ini berarti A menuju D ya. Kalau ini A menuju B. Nah, kemudian kita mulai dengan titik yang di B. Ya. Nanti kita coba yang titik yang D. Jadi ada dua jalur ya, kita turunkan lagi. Yang B itu menuju ke C dengan nilai 30. Yang B menuju ke E ya, itu juga 30. Ya. Jadi kalau kita menelusuri, oh ya, saya buat tambahan di sini. Bobot semua ya, total jarak. Saya tambahkan aja nih. Ini kalau total jarak ini 40, ini 20. Nah, kalau yang ini rute terbentuk adalah A menuju B menuju C, A menuju B menuju E ya. Berarti total jaraknya adalah 40 ditambah dengan 30. Kalau yang ini 40 ditambah dengan 30. Nah, jadi kita segala kemungkinan dulu ya dibuatnya ya. Yang D itu menuju ke E. Nah, satu lagi adalah menuju ke A. Ya, kalau menuju ke A berarti kan balik lagi gitu kan. Jadi ini lanjut ke E. E-nya itu 30 juga. Jadi A menuju D menuju E. Nah, ini 20 ditambah 30. Berarti jarak sementara ini yang paling minimum. Ya, ini yang paling minimum. Saya beri warna dulu yang paling minimum ya. Nah, kemudian kita ada titik baru yaitu C dan E. Ya, C dan E. Saya mulai dengan yang C. Yang C itu menuju ke F, yaitu nilainya 20. Berarti kalau dari C ke F, berarti ada dari rute A, B, C, F. A, B, C, F. Ya, berarti ABC 70 ditambah dengan 20. Ya. Kemudian ada rute yang menuju ke E ya, dari E, berarti ini E. Ya. E itu bisa menuju ke F. Menuju ke F. Nah, menuju ke F ini rutenya adalah E ke F itu 10. Jadi saya bisa buat kalau yang ini berarti rutenya ngambil dari bisa dua cara ya, ada beberapa cara ya. Yang menuju ke E itu ada dua nih. Nah, kita ambil dulu, saya copy dulu. Drop gitu ya. Nah, gitu ya. Tinggal saya tambahkan di sini menuju ke F, ini menuju ke F. Jadi ABE F ini 70 ditambah 10. Kalau yang ini ADE 50 ditambah 10. Nah, berarti rutenya adalah kalau kita lihat yang paling kecil ini adalah 60. 60 yang paling kecil jaraknya. Kenapa? Dengan rute apa? ADE, ini kasih warna
biru ya. Jadi saya kasih warna biru. Jadi jarak yang kita tempuh itu adalah 60 ya, dari A menuju ke F. Jadi A, D, E, F 60 dengan rute A, D, E, F. A, D, E, F. Jadi ini adalah solusinya. Nah, ini adalah pendekatan Dijkstra yang feed forward. Artinya kita mendeteksinya maju. Nah, sekarang kalau kita mau yang backward. Backward gimana ya? Nah, backward kita lihat dari kota tujuan. Jadi kita balik, siklusnya kita balik. Nah, kemudian ini saya ambil dulu. Ya, kota tujuan adalah F. Jadi kita mulai dari F. Tapi kita balik. Nah, kita balik rutenya. Ya, berarti rutenya adalah C ke F, kemudian E ke F. Nah, ini adalah yang backward ya. Ini teknik backward. Kalau ini teknik forward ya. Jadi Anda boleh menggunakan pendekatan greedy untuk yang forward atau yang backward ya. Nah, kalau yang backward kita lihatnya dari tujuan, ujungnya, tapi kita bacanya terbalik. Nah, sehingga bobotnya ini sama dengan 20, yang ini 10. Ya, oh, ini sorry. Ini rute ya. Terbalik. Ini ke C, ini ke E. Total jaraknya ini kita ambil aja nilainya. Gitu ya. Nah, yang paling kecil yang mana? Tetap ini. Nah, ini kita kasih warna kuning. Ya kan? Kemudian kita sudah punya dua not, ya, C dengan E. Sekarang kita lihat yang kota C dulu. Kota C ini rutenya ada ke B. Ya, kalau yang E itu ada dua. Nah, yang E itu ada dua, yaitu kota B dengan D. B dan D. Ini saya plot dulu. Nah, sehingga bisa kita buat jalurnya. Kalau yang ini, jalurnya jadi B, C, F. Kalau yang ini, B, E, F. Kalau yang ini, D, E, F. Ya, ini jalurnya. C menuju B. C menuju B 30. E menuju B 30 juga. D menuju E. Ya. E menuju D ya, sama aja sih. Hasilnya 30. Berarti yang ini tinggal kita hitung total jarak ditambah dengan ini. Ya. Kemudian yang ini total jarak ditambah dengan yang ini. Ini sama juga ya, ditambah dengan yang mana yang paling kecil? Ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan ini ya. Kita kuningkan aja yang paling kecil ya. Nah, sekarang ada titik B dengan D. Ya. B dengan D. Ya. Jadi B dengan D. B itu menuju ke A, D itu menuju ke A. Berarti ada dua ini ya. Nah, sekarang kita buat di sini, berarti B menuju taruh ya. A menuju B menuju C menuju F, ya kan? Ya, ini ya, yang jalur ini. A, B, C, F, ya kan? Kemudian ada satu lagi yaitu A menuju B menuju E menuju F, ya kan? Ya, jadi ada dua jalur nih, dia dapatnya nih. Kemudian yang satu lagi A menuju D menuju E menuju F. Ya. Ini dari titik D. Kalau ini kan dari titik A. Ya. Kalau yang A menuju B 40. Kemudian yang A menuju B 40 juga. Yang ini
20. Ya. Sehingga bisa kita dapatkan yang A, B, C, D, F, ya, yang ini, ya, berarti 50, kita tambahkan dengan 40. Ya kan? Yang ini A, B, E, F, ingat ya, B, E, F, berarti 40 ditambah dengan A. Nah, yang terakhir, D, E, F, 40. Kita tambahkan dengan 20. Nah, ini sudah titik terakhir, A. Ya, berarti sudah selesai penelusurannya. Nah, sekarang tinggal kita cek total jarak yang paling kecil. Oh, ternyata ini. Nah, ini yang menjadi solusi. Jadi ini adalah solusi. Jadi ini yang menggunakan teknik forward. Jadi Anda bacanya maju ke depan gitu ya, maju dari kiri ke kanan. Kalau yang teknik backward itu dari kanan ke kiri. Jadi bacanya terbalik. Ya. Jadi ini adalah penyelesaian untuk Dijkstra. Ya. Pendekatan Dijkstra dengan greedy ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini sama ya. Jadi penyelesaiannya kurang lebih sama. Oke. Yang berikutnya adalah saya bahas tentang fractional knapsack problem ya. Jadi ini masih dengan pendekatan greedy, cuma agak sedikit berbeda dengan yang knapsack 01 ya. Jadi penyelesaian dengan greedy ini untuk knapsack problem itu nanti ada 3 bagian, tiga metode ya. Kalau saya bilang 3 metode, kita ambil 3 metode, nanti kita bandingkan ke 3 metode tadi ya. Yaitu greedy by profit ya. Kalau greedy by profit itu nanti kita ngambil maksimum profit ya. Kemudian greedy by WACC itu nanti kita ngambil minimum profit ya. Jadi ngambil minimum minimum WACC ya. Jadi kita ngambil minimum WACC ya. Kemudian greedy by density. Nah, density ini adalah maksimum dari profit dibagi dengan WACC rasio. Jadi ini adalah rasio dari profit dan WACC. Nah, itu namanya density. Nah, kita lihat jadi greedy by profit ini mencoba memaksimumkan keuntungan. Ya, jadi di target yang pertama adalah metode pertama adalah memaksimumkan keuntungan. Ya. Dan yang WACC, ya greedy by WACC, ini kita coba mencari bobot yang paling minimum. Ya. Jadi berdasarkan bobot yang paling minimum. Nah, yang menjadi beda dengan knapsack 01 adalah katakanlah misalnya kita sudah punya remaining WACC ya. Ternyata remaining WACC-nya itu tidak pas gitu ya. Jadi angkanya itu menjadi kalau kita hitung ini kayaknya nggak cukup gitu ya. Nah, maka nanti kita hitung nilai fraksionalnya. Jadi nanti tetap dihitung profit fraksional. Jadi nanti ada cara menghitung nilai profit fraksionalnya. Ya, jadi antara yang profit dengan WACC nanti juga kita hitung sama, termasuk yang density. Jadi density ini adalah perbandingan antara profit dengan WACC. Ya. Jadi kita bagi, jadi pertama kita bagi, kemudian kita coba maksimumkan density-nya. Ya. Contoh ya, misalnya ada kapasitas barang 20 dengan jumlah barangnya 3. Ini hanya contoh aja ya, kapasitasnya 20, jumlah barangnya ada 3 item. Ya, kemudian beratnya, ini weight ya, weight-nya adalah 18, 15, 10. Ya. Kemudian nilai profit masing-masing adalah 25, 24, 15. Nah, ini kita selesaikan dengan pendekatan fractional knapsack problem. Nah, yang pertama adalah greedy by profit. Di sini kita mencoba memaksimumkan profit. Ya, maksimumkan profit. Jadi ini saya buatkan objeknya dulu, ya. Profitnya, ya, kemudian WACC-nya. Ya, yang pertama adalah kita coba maksimumkan profit. Anda lihat mana profit yang paling maksimum. Kalau Anda lihat di sini, maksimum profit adalah di objek pertama. Maka saya tulis di sini objek 1, 25 profitnya.
Bobotnya berapa? 18. Ya. Nah, ini adalah bobot M-nya tadi, 20 kan? Nah, berarti remaining weight-nya adalah 20 minus 18. Hasilnya adalah 2. Jadi nanti sisa 2 kilo misalnya. Ya. Nah, kalau di knapsack problem 01, ini udah selesai mungkin, karena kan hanya 20 kan? Jadi tidak ada lagi. Nah, ini terus berlanjut kalau menggunakan yang fraksional. Jadi ini tetap berlanjut. Ya. Selanjutnya Anda lihat profit mana yang lebih tinggi lagi. Oh, ternyata objek 2. Kenapa? Profitnya 24. Sehingga bisa kita masukin objek kedua ya dengan weight yang pas dengan 20. Berarti 18 ditambah 2, 20. Berarti di sini weight-nya adalah 2. Maka profitnya untuk yang berat 2 kilo, itu kita harus sesuaikan. Kalau di sini 15 kilo, profitnya 24. Maka kalau 2 kilo, profitnya berapa? Caranya adalah Anda kalikan, 24 kalikan dengan 2 dibagi dengan 15. Jadi 24 kalikan dengan 2 bagi dengan 15. Hasilnya adalah 3,2. Sehingga kalau kita lanjutkan, remaining weight-nya 0. Kalau remaining weight-nya 0, berarti sudah selesai. Ya. Kita ambil total profit. Nah, total profit adalah 25 ditambah 3,2. Sehingga dapatlah 28,2. Ya. Untuk greedy by profit. Ya. Yang berikutnya adalah greedy by weight. Yaitu minimum minimum weight ya. Wah, ini saya keliru nih. Ini tambahkan minimum weight ya. Minimum weight. Artinya, yang pertama di sini adalah saya memilih berat. Nih, saya betulkan dulu. Jadi kacau ini. Weight ya. Nah, minimum weight ya. Jadi yang pertama adalah kita lihat yang bobot paling kecil. Bobot paling kecil itu adalah objek 3. Oke. Ya. Weight-nya berapa? 10. Profit-nya berapa? 15. Sehingga remaining weight-nya adalah 10. Ya. Kemudian kita lihat lagi mana yang paling kecil. Oh, ternyata 15. Ya. Nah, 15 di sini lebih besar dari 10. Nah, mau tidak mau kita harus menyesuaikan bobotnya. Jadi nanti ngambil sisanya, yaitu tinggal 10. Ya. Sehingga kalau dikurangi remaining weight-nya jadi 0. Berarti diambil 10. Nah, untuk ngitung profit, kita menyesuaikan. Berarti 24 kalikan 10 bagi 15. Dapatlah 16. Ya. Setelah itu kita totalkan nilai profit, dapatlah nilai 31. Ya. Kemudian yang greedy by density, ini maksimum profit bagi weight ratio. Ya. Jadi kita hitung dulu pertama adalah profit dibagi weight. Jadi profit dibagi dengan weight. Jadi 25 bagi 18 ini. 24 bagi 15 ini. 15 bagi 10 ini. Ya kan? Setelah Anda dapatkan nilainya, profit dibagi weight ratio, Anda lihat nilai PW yang maksimum. Yang paling tinggi yang mana? Oh, ternyata PW-nya paling tinggi ini. Berarti objek 2. Ya kan? Objek 2 weight-nya berapa? 15. Profitnya 24, ya kan? Sisanya berapa? 5, ya kan? 20 kurang 15 5, ya kan? Kemudian karena sisa 5, ya, berarti weight di sini adalah 5. Kita lihat yang paling besar lagi yang mana? Oh, objek 3. Berarti nanti kita penyesuaian profit. Hasilnya ini. Itu ya. Oh, ini saya belum betulkan. Ini minimum weight ya. Ya. Nah, kalau diperhatikan maksimum profitnya 28,2, minimum weight-nya 31, maksimum profit weight ratio ada 31,5. Yang paling tinggi adalah yang maksimum, berarti best solution-nya yang ini. Ya. Jadi kita gunakan yang ini, berarti objek yang diambil adalah 2 dan 3. Oke, untuk yang knapsack, saya coba di sini, ini Dijkstra ya.
Ini yang fractional knapsack problem ya. Fractional knapsack problem. Nah, ini misalkan saya buat dulu ada semacam soal lah ya. Kita coba latihan. Misalnya saya punya objek, kemudian profit, kemudian weight. Jadi objeknya katakanlah ada 7 misalnya ya. 7, kemudian weight-nya itu 5, 10, 15, 7, 8, 9, 4. Kemudian weight-nya itu 1, 3, 5, 4, 1, 3, 2. Oke. Jadi lumayan datanya agak banyak nih. Ya. Dengan W, ya, total W-nya itu 15, N-nya adalah 7. Berarti ada 7 objek ya. Ini soalnya ya. Jadi ini kemudian di sini saya susun objek, kemudian profit, weight, kemudian remaining weight. Ya, remaining weight ya. Nah, sekarang berdasarkan data ini datanya ya, datanya warna kuning gitu ya. Saya mau cari yang pertama dengan greedy atau maksimum profit ya. Berarti ini yang pertama adalah max profit ya. Ini max profit. Jadi yang pertama ini adalah pendekatan maksimum profitnya. Maksimum profit. Berarti kita lihat yang profit di sini. Mana yang paling besar? Oh, ternyata 15. Ini saya tandai ya, biar gampang nanti. Kalau nanti kita cek, oh 15 ya. Berarti 15. Objek berapa? 3. Ya. Weight-nya berapa? Weight-nya adalah 5. Oh ya, ini saya lupa turunkan. Kasih remaining weight-nya tadi 15. Iya kan? Berarti remaining weight-nya adalah 15 dikurang 5. 10 ya. Berarti sekarang tinggal 10. Nah, sekarang mana profit yang paling besar lagi? Oh, ternyata 10. 10. Berarti objek 2. Objek 2 ini profitnya 10. Ya. Weight-nya 3. Weight-nya 3 ya, ingat ya. Weight-nya 3. Berarti untuk remaining-nya sisa 7. Sisa 7 nih. Nah, sekarang kita lihat lagi yang paling besar. Oh, 6. Ini saya tandai dulu. Berarti objek 6. Objek 6. Profitnya 9. Ya. Weight-nya 3. Oh, ini bisa dikurangi lagi. Masih aman ya. Sisa 4 ya. Kemudian 8. Ini, yang ini maksimum profitnya. Berarti angka objek kelima, profitnya 8. Weight-nya adalah 1. Maka ini sisa 3. Kemudian 7. Ya, yang 4. Ini profitnya 7. Weight-nya, di sini udah mulai. Weight-nya seharusnya 4, tapi di sini 3. Mau nggak mau ini harus jadikan 3 agar weight-nya itu jadi 0. Remaining weight-nya jadi 0. Sehingga kalau yang seperti ini nilainya adalah 7. Anda kalikan dengan 3 dibagi dengan 4. Nah, ini hasilnya untuk profit. Sehingga bisa kita buat di sini total fitness itu sama dengan summary dari ini semua. Nah, 47,25.
Jadi yang pertama ini adalah ini, lebih bagus ya kalau saya buat kayak gini ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah yang maksimum profit, itu nilainya adalah 47,25. Sekarang kita coba yang di bawah lagi. Ini saya hapus, saya ganti. Kita ngambil yang minimum weight. Jadi kita cari yang bobotnya paling kecil. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang bobot paling kecil di sini ada dua ya, satu yang di sini sama satu ini. Kita ambil yang pertama dulu ya. Profitnya 5, weight-nya 1. Profit 5, weight-nya 1. Ya, oke. Sehingga didapatlah hasil 15 dikurang 1. Ya. Ini objek tadi, objek 1 ya. Kemudian objek, ini saya tandai dulu, objek ini 5 ya, objek 5. 5, 8, 1. Berarti 14 dikurang 1. Dapatlah ini. Ya kan? Kemudian yang paling kecil lagi adalah 2 nih. 7, 4, 2 ya. 7, 4, 2. Berarti hasilnya adalah 13 dikurang 2. 11 ya, dapat ya. Kemudian yang paling kecil lagi adalah 3 nih. 3 ini dengan 3 ini. Berarti ada 2 ya. Ini kita ambil yang per 3 yang pertama. 2, 10, 3. Jadi 2, 10, 3. Berarti hasilnya adalah 8 ya. Ini kita tambah lagi. Kemudian lanjut ini ya. 693 ya. 693. Berarti ini dapat hasilnya 5. Lanjut lagi yaitu 4. Jadi 474 ya. 474. Hasilnya 1. Nah, terakhir masih ini ya. Masih bisa ya. Jadi 3, 15, 5. Nah, di sini weight-nya 5, di sini weight-nya 1. Di sini kita paksa dia jadi 1, sehingga didapatlah nilainya 0, maka nilai profit itu kita ngambil dari 15, kita kalikan dengan 1, kita bagi dengan 5. Tuh hasilnya. Ini adalah yang ketiga. Sehingga bisa didapatkan nilainya untuk ini sama dengan summary dari ini semua. Hasilnya adalah 46. Lebih kecil ya, malah lebih kecil dari maksimum profit ya. Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya, yaitu ini, yang rasio ya. Jadi saya buat lagi di sini di bawah. Di samping aja lah ya. Jadi biar saya enggak bolak-balik. Oke. Ya, ini maksimum profit weight ratio. Ya, jadi ini maksimum profit ratio ya. Profit. Ya. Nah, ini kita hapus semua datanya. Nah, berarti kita siapkan dulu profit bagi weight. Nah. Ini kasih warna ini. Ini artinya profit dibagi dengan weight. Nah, ini weight-nya ini. Nah, udah. Kalau pakai Excel tinggal tarik. Nah, yang pertama adalah kita melihat mana profit per weight, ya, rasionya. Jadi profit bagi weight, ya, rasionya. Yang paling tinggi. Oh, yang paling tinggi ini 8. Ya, berarti kita ngambil di sini 5, 8, 1. Hasilnya 15 dikurang ini. Berarti remaining weight-nya jadi 14. Ini sudah kita tandai dulu.
Kemudian yang paling tinggi lagi yang mana? Oh, 5 nih. Di 151 ya. 151. Sehingga bisa kita ambil bobot remaining-nya adalah di 13. Kemudian yang paling besar lagi, oh ini. 2, 10, 3. Sehingga kalau kita tarik, remaining weight-nya adalah 10. Kemudian ada 2 nih, ya. Yang di sini sama di sini. Yang mana kerjakan dulu? Yang ini dulu ya. Jadi 3, 15, 5. 3, 15, 5. Hasilnya sisa 5 remaining-nya. Ya. Ini kayaknya harus kita tambahkan lagi di belakang. Kemudian yang berikutnya adalah ini. 693. Jadi 693. Hasilnya sisa 2. Yang berikutnya adalah, ini pas 2 ya. 2 dengan 2 habis nih. Berarti ini aja ya. Berarti langkah ini cukup ya. 7, 4, 2. Hasilnya adalah 0. Nah, tinggal kita hitung jumlahnya. Nah, jumlahnya adalah 51. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, di maksimum profit dia 47,25, di minimum WACC ya 46, di rasionya maksimum profit per WACC rasio itu 51. Maka yang menjadi solusi itu yang ini. Jadi ini yang jadi solution. Ini saya beri warna oranye ya. Kita pop. Nah, solution. Jadi ini adalah solutionnya. Baik, itu untuk materi hari ini. Jadi ada fraksional, snap check problem, dan algoritma Dijkstra ya.